Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang keempat Mikrotik MTCNA, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab 4 ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi apa itu IP address? IP address yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Nah, untuk saat ini IP address ini terbagi menjadi dua kelas, ada IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 ini penulisannya terbentuk menjadi 4 oktet, dan di setiap oktetnya ini terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan semuanya terdapat 32 bit. Dan angka untuk di setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 hingga 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 itu perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24. Nah, maka /24 ini yang dinamakan dengan prefix. Prefix biasa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik. Adapun di Cisco itu biasanya menggunakan subnet mask. Dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan subnetting. Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah hash yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah hash yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi di sini misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka prefix yang cocok untuk 6 komputer ini agar semua komputer bisa saling berkomunikasi, jawaban yang tepat itu adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Selanjutnya yang kedua yaitu IP public dan IP privat. Nah, untuk saat ini kita akan lebih fokus pada IP versi 4, yang mana IP versi 4 ini dibagi menjadi dua, yaitu IP privat dan IP public. Secara singkat, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka kalian secara tidak sadar itu sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian itu terkoneksi dengan internet. Kemudian alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Untuk IP privat sendiri ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas A, dan ini setiap kelasnya ini sudah ada range-nya masing-masing. Yang pertama yang A ini rank-nya ini dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kemudian yang B rank-nya ini dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian yang C ini rank-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Jadi jika sebuah IP sudah melebihi dari rank masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP privat lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP privat hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation atau yang biasa kita sebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi.
dengan internet. Yang ketiga yaitu classful dan class addressing. Nah, jika teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IP privat dan publik. Namun untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, C dan D, A, B, C saja. Untuk yang D dan E ini hanya untuk pengujian. Kemudian kita di mana di kelas A ini memiliki range IP dari 0 sampai 127, kemudian pada B ini dari 128 sampai 191, kemudian kelas C ia memiliki range dari 192.223. Kemudian terdapat default yang ini slash notation ini sama dengan prefix. Sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan ia adalah range IP address dari IP privat. Berdasarkan kelasnya di sini ia juga terdapat default subnet mask atau sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet mask dari kelas A adalah 255.0.0.0 itu sama dengan /8. Untuk kelas B 255.255.0.0 itu sama dengan /16. Kemudian untuk kelas C subnet masknya ini 255.255.255.0 ia sama dengan /24. Nah, jika terdapat slash notation atau default subnet mask ini itu dinamakan dengan class addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan classful addressing, class addressing ini itu merupakan pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Oke, selanjutnya yaitu kasus subnetting. Nah, jadi untuk kita mengetahui kasus subnetting ini, kita harus melakukan beberapa proses seperti menentukan prefix yang sesuai, menentukan subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa kita gunakan. Jadi untuk pengertiannya, prefix dan subnet mask ini sama untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian untuk IP network ini itu merupakan tanda alamat pada suatu jaringan LAN, jadi seperti tanda pengenal. Kemudian untuk IP broadcast ini, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Misal di sebuah desa itu kan ada RT-nya, nah RT ini itu yang memberikan informasi kepada semua warganya. Nah, RT ini merupakan IP broadcast. Di sini saya akan memberikan contoh kasus subnetting jaringan LAN. Di sini jaringan LAN-nya ini ada 12 PC atau host. Kemudian saya akan menggunakan kelas B 172.16.x.x. Nah, di sini itu langkah pertama kita harus menentukan prefix. Nah, untuk menentukan prefix ini rumusnya yaitu 32 itu jumlah bit pada IPv4. Kemudian 4 ini dari mana? Dari 2 pangkat berapa supaya hasilnya itu lebih dari 12 tetapi tidak yang terlalu jauh. Nah, karena 4 jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Kan itu kan tidak terlalu jauh dengan 12. Jadi diperoleh 2 pangkat 4. Nah, 4-nya ini dikurangi dengan 32. Jadi rumus prefix ini 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi kita bisa peroleh subnet mask atau yang bisa kita gunakan ini yaitu /28. Kemudian kan kita menggunakan kelas B. Saya akan memberikan perumpamaan, nanti IP-nya itu 172.16.10.x kemudian /28. Nah, kita fokus untuk ke X-nya ini untuk mencari X. Nah, untuk mencari X ini kita lanjut mencari total IP. Jadi rumusnya ini adalah 2 pangkat 32 dikurangi 28. 32 ini jumlah bit, 28 ini jumlah prefixnya, hasil prefixnya, yaitu 28. Jadi rumusnya itu 2 pangkat 32 dikurangi 28. Sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16.
Jadi total IP-nya adalah 16. Kemudian untuk mencari subnet mask ini kita rumusnya 256. 256 ini jumlah IP address, kemudian dikurangi dengan total IP. Total IP-nya 16. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Jadi bisa kita simpulkan untuk subnet mask-nya ini 255.255.255.240 ini kelas C. Kemudian kita langsung mencari IP network. Jadi untuk mencari IP network ini kita dimulai dari 0. Kemudian 0 ditambah dengan total IP yaitu 16. 16 total IP-nya 0 ditambah 16 ini masih tetap 16. Kemudian blok subnet yang ketiga ini 16 ditambah 16 yaitu 32 dan seterusnya. Nanti blok yang selanjutnya ini 32 ditambah 16 terus berapa dan sampai 256. Kemudian untuk IP broadcast ini itu dikurangi 1 dari IP network. Di sini kan 0 tidak bisa dikurangi 1 karena pilihan pertama. Kemudian kita mulai dari blok subnet yang kedua. 16 dikurangi 1 sama dengan 15, 32 dikurangi 1 sama dengan 31 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa berolah untuk rank IP yang bisa kita gunakan itu sekitar 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk IP network dan IP broadcast ini itu tidak bisa digunakan untuk IP. Jadi kita itu bisa menggunakan mulai dari 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Karena kan 15 ini IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk proses kasus subnetting. Oke, selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Untuk konsep blok subnet ini kita bahasanya blok subnet itu seperti ruangan atau lantai kita. Kemudian kita perhatikan ke IP network dan juga IP broadcast ini. Untuk 0 dan 31 ini merupakan blok pertama atau lantai pertama. Kemudian untuk 32 dan 63 ini lantai kedua atau blok kedua. Kemudian 64 dan 95 ini lantai ketiga atau blok ketiga. Nah, jadi seperti ruangan. Nah, untuk itu perlu teman-teman ketahui bahwa antar blok ini misal blok 1 ke blok 2 atau lantai 1 dan lantai 2 ini akan berkomunikasi itu tidak akan bisa karena secara defaultnya emang tidak bisa. Tapi kalau masih satu lantai itu device-nya ini masih bisa saling berkomunikasi, walaupun sebenarnya antar blok ini itu bisa saling berkomunikasi itu melalui konfigurasi routing. Oke, selanjutnya itu IPv4 delivery type. Jadi di sini ini kita akan membahas mengenai tipe dan pendeliverian IPv4. IPv4 itu pendeliveriannya ini pada IPv4 terbagi menjadi 3 yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Nah, contoh dari unicast ini itu ada seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi cara kerja IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unicast. Kemudian untuk multicast itu adalah pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuan dalam satu grup. Jadi multicast ini berbasis grup ya. Nah, untuk contoh dari multicast yaitu IP kelas D. Kemudian untuk broadcast yang merupakan proses mengirim data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama, jadi tidak ke blok yang lainnya. Jadi cuma satu blok saja. Nah, untuk contohnya itu cara kerja ARP yang mana itu melakukan pengiriman ARP dari yang dilakukan oleh switch. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu konsep switch dan router.
Oke teman-teman, switch dan router ini merupakan salah dua dari networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch itu adalah untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, kemudian untuk router ini untuk yang berbeda network. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabelan atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari dua komputer atau PC atau device-device lainnya, berarti kita harus menggunakan yang namanya switch. FYI, ini untuk jumlah port switch itu beragam, ada yang 24, 48, dan lain sebagainya. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP, dengan catatan dalam jaringan ini itu harus memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, jika ini ingin saling berkomunikasi itu harus menggunakan device router. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup untuk materi pada bab 4 kali ini tentang IP address dan subnetting. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.